Halo sahabat bahasa, selamat siang dan tabea. Selamat datang kembali dalam Siniar Balai Bahasa Provinsi Maluku, Siniar Hetu pada hari Rabu 4 Juni 2025. Nah, kali ini Siniar Hetu terasa istimewa, sahabat bahasa, bukan karena ada karet duanya, bukan. Melainkan narasumber kita kali ini ada 2 orang. Nah, narasumber kita kali ini telah hadir bersama kita, ada Ibu Nita dan juga ada Pak Indra. Tapi sebelumnya, sahabat bahasa, mari kita berkenalan terlebih dahulu dan menyapa para narasumber kita yang akan memberikan informasi. Dan kami berharap informasi yang narasumber berikan ini dapat sedikit demi sedikit mengenyangkan sahabat bahasa dalam segi ilmu kebahasaan dan juga kesastraan. Baik, selamat siang Ibu Nita dan Pak Indra. Yes. Selamat siang. Selamat siang. Poni. Iya. Selamat siang sahabat Poni, bahasa. selamat siang sahabat bahasa semua. Iya. Nah, sahabat bahasa, ada Ibu Nita Handayani Hasan, SSM Hum. Beliau di Balai Bahasa Provinsi Maluku sebagai Widya Basa Ahli Muda, dan juga ada Bapak Indrayadi SS. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan. Nah, narasumber-narasumber yang hebat ini akan memberikan informasi ini mengenai tema diskusi kita pada saat ini, yakni urun daya penyusunan korpus bahasa daerah di Provinsi Maluku. Nah, sebelum kita lanjut ini, Ibu dan Bapak, apa sih kesibukan Ibu dan Bapak beberapa hari ini, beberapa minggu ini, atau beberapa bulan belakangan ini? Silakan. Perempuan terlebih dahulu, Ibu Nita, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Poni. Selamat siang sahabat bahasa. Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya Iya. dalam menjalankan tugas, dan kebetulan di Ambon saat ini juga masih hujan ya, tidak berhenti-berhenti. Nah, semoga kita tetap dilancarkan semua urusan kita, kemudian kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik seperti itu. Kesibukan saya ya di Balai Bahasa Provinsi Maluku seperti biasa ya. Saat ini bertugas dalam bidang perkamusan dan peristilahan. Jadi tugasnya ya menyusun kamus, kemudian membuat beberapa pengusulan juga untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Wah, jadi sepertinya sahabat bahasa Ibu Nita ini lumayan sibuk ya, sahabat bahasa. Nah, Pak Indra ini pasti tidak kalah sibuknya Ya. ini. Nah, apa sih kesibukan Pak Indra beberapa belakangan ini? Nah, sama seperti Bu Nita. Saya tergabung di dalam tim kamus. Ya, tugasnya adalah mengusulkan kosakata bahasa daerah ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan melakukan penyusunan kamus gitu, seperti itu. Nah, tapi belakangan ini saya juga diberi amanah untuk menulis cerita anak. Dan itu cukup menguras pikiran. Aduh, ini seperti apa nih cerita-ceritanya, dan alhamdulillah sudah diselesaikan. Iya, wah. Iya, berarti meskipun sulit tapi tetap terselesaikan begitu ya Pak Indra ya. Betul. Iya. Nah, sahabat bahasa, kita sudah tanya kabar-kabar narasumber kita. Kali ini kita akan masuk di dalam diskusi kita. Nah, tadi Ibu Nita dan juga Pak Indra ini berbicara mengenai korpus. Ya. Apa sih korpus itu? Mungkin sahabat bahasa ada yang baru mendengar korpus ini apa, dan juga merasa asing dengan kata korpus ini, dan mungkin hanya beberapa orang saja yang menggunakan kata korpus ini. Nah, apa sih itu korpus? Mungkin Ibu Nita terlebih dahulu. Iya, sahabat bahasa, korpus ini apa ya sebenarnya? Sebenarnya korpus ini adalah istilah yang memang sering dikenal di bidang kebahasaan ya. Tapi kalau menurut pengertian dijelaskan oleh Sinclair tahun 2004 dalam buku Linguistik Korpus, itu dia menjelaskan bahwa korpus itu adalah kumpulan potongan teks dalam bentuk elektronik atau digital yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mewakili suatu bahasa atau ragam bahasa untuk dijadikan sumber data penelitian linguistik seperti itu. Jadi biasanya berhubungan dengan kebahasaan seperti itu. Nah, tadi kan ada saya menjelaskan soal dia bentuknya digital gitu kan. Nah, apakah bentuk
korpus ini hanya bentuknya digital atau tidak, seperti itu kan, bisa muncul pertanyaan lanjutan. Penyusunan korpus ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama, sebelum adanya era modern ini ya, yang memang semua berhubungan dengan digital gitu kan. Penyusunan korpus ini sudah dilakukan secara manual juga sebelumnya gitu, dengan dalam bentuk dulu itu korpus itu dalam bentuk potongan teks yang memang dalam bentuk kertas gitu kan, kemudian ada juga dalam bentuk pita rekaman gitu, atau mungkin bahkan dalam bentuk kartu-kartu data. Itu juga bisa disebut dengan korpus itu dalam bentuk manual. Ya, nah, saat ini dalam era digital korpus ini dibuat menjadi lebih dalam bentuk elektronik sehingga mudah diakses dan juga dapat diolah dengan mudah, seperti itu. Nah, kalau memang kita bicara soal korpus juga, kita sebenarnya bentuknya seperti apa sih kalau untuk bisa kita bayangkan gitu kan korpus. Korpus ini bentuknya seperti potongan teks. Jadi bisa berbentuk teks buku, kemudian ada juga koran, majalah gitu kan. Bahkan tuturan alami itu juga termasuk korpus gitu. Ada juga dalam bentuk teks yang utuh, ada juga dalam bentuk jumlah besar seperti itu. Jadi korpus itu bermacam-macam, tapi biasanya dalam bentuk tulis seperti itu. Nah, korpus ini juga dia mewakili bahasa atau ragam bahasa tertentu yang memang disusun untuk kepentingan mungkin kepentingan penelitian ataupun kepentingan penyusunan data tertentu. Itu dalam bentuk seperti itu gitu. Dan juga untuk korpus ini biasa digunakan juga untuk penelitian kebahasaan. Nah, biasa dipakai untuk kajian wacana, bidang leksikografi, penerjemah, penelitian kesastraan, bahkan dalam penyusunan kamus, korpus ini juga sangat dibutuhkan. Seperti itu, Bu Foni. Berarti ternyata korpus ini ada di sekitar kita ya, Ibu Nita? Betul sekali. Jadi dalam bentuk buku itu juga termasuk korpus gitu. Tapi kalau buku kan cuman misalnya buku satu judul buku biasanya terbatas. Nah, nanti mungkin ada beberapa judul gitu. Situ dalam bentuk. Jadi jumlah istilahnya datanya itu semakin banyak, semakin baik, seperti itu. Kalau sistem korpusnya seperti itu. Iya ya, benar. Nah, kalau begitu Ibu Nita dan juga Pak Indra tadi sudah berbicara mengenai apa sih itu korpus. Nah, bagaimana dengan manfaatnya? Bagaimana kehadiran korpus ini memberikan manfaat bagi kami, kita, masyarakat Indonesia? Begitu mungkin Pak Indra bisa memberikan informasinya. Silakan, Pak. Baik, Bu Foni dan sahabat bahasa, manfaat korpus yang bisa dirasakan oleh sahabat bahasa adalah bisa melihat penelitian-penelitian yang yang dibutuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebagai media untuk menyusun kamus. Dan satu lagi, kalau untuk bahasa-bahasa khususnya bahasa daerah ya, yang statusnya itu sedikit penuturnya, nah kita bisa tuh memakai data-data yang terdahulu untuk data terdahulu dari korpusnya itu untuk melakukan penggalian tulisan tersendiri atau tuturan-tuturan yang sudah lama, dan itu bisa dimunculkan. Dan kalau ada ya bisa dipertunjukkan ke penutur yang tersisa gitu. Misalnya kan dengan tuturan seperti ini apakah masih ingat? Nah, itu seperti itu. Manfaatnya korpus. Jadi korpus itu juga menjadi data begitu ya, Ibu Nita, untuk misalnya mau mengambil kamus, datanya ada di korpus, salah satu datanya ada di korpus. Mungkin Ibu Nita mau menambahkan? Jadi sebenarnya tadi yang dimasukkan Pak Indra itu kan biasanya kita dalam menyusun kamus, misalnya ingin membuat contoh. Nah, contoh kata itu kan kadang kita buat-buat nih. Nah, tapi dengan adanya korpus itu kan biasanya tuturannya lebih alami. Nah, itulah yang kata-kata dalam
korpus itu yang kita pakai untuk menjadi contoh dalam kamus, penggunaan dalam kamus. Misalnya makan. Kadang kan kalau kita membuat dalam terlalu baku kan kurang bagus nih. Tapi betul. ketika kita lihat di tutorial misalnya di korpus, misalnya di korpus yang sudah ada kata makan, kita pakailah contoh kata makan di situ, kita pakai, kita kutip untuk dijadikan contoh dalam kamus seperti itu maksudnya. Jadi selain itu juga itu kan kita bisa menyajikan manfaatnya itu menyajikan contoh tuturan yang alami itu seperti itu. Kita juga bisa korpus ini juga bisa menyajikan kata-kata atau frase yang memang sering muncul dalam suatu bahasa gitu. Jadi spesifik nih misalnya sekarang ini trennya lagi kata apa? Kata menyala misalnya. Menyala abangku gitu ya. Nah itu kan kita bisa lihat, oh ini sering muncul sekarang menyala. Kita lihat konteksnya apa, terus kemudian maknanya apa, apakah ada pergeseran gitu kan. Itu bisa kita pakai tuh kata untuk korpus kata untuk korpus untuk kata menyala itu korpusnya dari seperti apa gitu. Maknanya bisa lihat dari situ. Kemudian juga kita pakai juga untuk kata-kata apa yang paling sering berpasangan dengan satu kata gitu. Misalnya kata hubung ini biasanya dia berpasangan dengan kata apa gitu kan. Sebab akibat itu biasanya kata-kata sebab akibat itu apa saja gitu. Bisa lihat dari situ juga dari korpus-korpus itu. Kemudian bisa juga kita lihat preposisi apa yang sering digunakan. Kemudian kita bisa tadi makna dari satu kata, tadi kata menyala itu kan punya konteks yang berbeda-beda. Iya benar. Nah dengan lihat korpusnya kita lihat oh makna kata menyala ternyata tidak hanya menyala api, sekarang ini udah bergeser gitu kan kata menyala itu. Nah dari konteks kita bisa baca dari korpus-korpus itu salah satu yaitu manfaat-manfaat ya yang bisa kita dapat dari adanya korpus ini seperti itu Bu Foni. Iya, berarti dari informasi yang disampaikan oleh Pak Indra dan juga Ibu Nita, sahabat bahasa, bahwa korpus ini juga mempunyai peran yang penting untuk pengambilan data, untuk sebagai acuan begitu ya Ibu dan Bapak untuk melihat kayak dalam segi makna tadi seperti pergeseran makna yang konteksnya sudah berubah, yang dulu seperti menyala, sekarang menjadi menyala abangku. Begitu ya. Iya, bisa dipakai Ibu Nita dan Pak Indra ya. Betul sekali Bu. Baik. Nah, Pak Indra dan juga Ibu Nita, apa saja korpus-korpus yang telah ada? Saya ingin mengetahui dan mungkin sahabat bahasa juga pasti ingin mengetahui apa saja sih korpus-korpus yang telah ada, yang telah tersedia. Mungkin kepada Pak Indra dulu? Ya, silakan Pak Indra. Korpus-korpus yang telah ada itu dikelompokkan jadi dua gitu. Korpus lisan dan korpus tulis gitu. Korpus lisan yang tadi, korpus yang berasal dari tuturan penutur bahasa. Nah, korpus tulis itu korpus yang diambil dari teks wacana, terus dari komentar-komentar di sosial media kayak gitu. Nah, dan apalagi nih korpus selain dua jenis korpus kan lisan dan tulis. Nah, ada korpus bahasa Indonesia, ada juga korpus bahasa daerah. Seperti itu. Dan korpus Indonesia itu sekarang sudah terkumpul dalam satu aplikasi atau website ya kalau nggak salah ya, namanya itu Korpus Indonesia, akronimnya dari kata koin. Itu hasil pengembangan dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Seperti itu, dan isinya baru hasil-hasil penelitian dari dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa di universitas kayak gitu. Oke, berarti itu ada dua begitu ya, Pak Indra. Mungkin Ibu Nita mau menambahkan, silakan Ibu Nita. Jadi tadi yang telah dijelaskan Pak Indra ya, tadi korpus itu kan apa saja sih karakter dan bentuknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa gitu kan. Nah sebenarnya kalau korpus itu tadi ada bentuk tulis dan bentuk lisan. Nah, jadi bentuk lisan pun harus kita tulis juga gitu. Jadi bentuknya tuturan alami, tapi akan dibentuk tulis juga seperti itu. Nah kalau untuk bentuk tulis itu kan kita juga ada korpus yang monolingual dan bilingual. Nah, untuk korpus monolingual itu biasanya korpus-korpus yang berhubungan dengan bidang ilmu, kemudian berhubungan dengan bahasa daerah gitu. Ada juga korpus diakronis itu korpus yang bisa melihat sejarah perkembangan bahasa.
Itu tadi. Jadi Menarik, kalau misalnya korpus itu misalnya dia penggunaan bahasa dari satu dekade ke dekade lain, kita bisa lihat tuh perkembangannya dengan adanya korpus diakronis ini. Itu memang pengembangannya juga sangat panjang ya. Jangan dari satu dekade misalnya 10 tahun, dan kita lihat lagi 10 tahun berikutnya bahasa seperti apa, itu akan perubahannya seperti apa, kita bisa lihat dari korpus itu. Dan kalau lagi korpus lisan, ada juga korpus lisan itu ya tadi saya bilang korpus yang memang sudah dituturkan kemudian dibuat dalam bentuk tulisan gitu. Nah, seperti itu namanya korpus lisan. Ada contohnya ada Spoken BNC 2014, ada Longman Spoken, ada American Corpus. Nah, biasanya dipakai mereka ambil dari mungkin bisa juga kita susun misalnya dari kita senior ini kita buat korpus soal siniar dan bentuknya lisan nih, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita tulis ulang. Sekarang udah banyak ya alat untuk menuliskan gitu kan ya, seperti itu. Itu bisa memanfaatkan hal seperti itu. Seperti itu Bu Foni. Oke, berarti korpus-korpus ini ada yang tulis dan juga ada yang lisan. Meskipun lisan juga bentuknya akan ditulis juga begitu ya, Ibu Nita dan Pak Indra. Tapi pengambilan datanya itu dari tuturan secara lisan. Nah, tadi sahabat bahasa Ibu Nita dan juga Pak Indra juga sudah menyampaikan beberapa contoh korpus yang ada di luar negeri. Dan kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Maka dari itu, bagaimana dengan korpus Indonesia? Bagaimana dengan peran korpus bahasa Indonesia di negaranya Indonesia? Silakan, Ibu Nita. Iya. Kalau korpus di Indonesia saat ini yang sudah dikembangkan adalah koin. Koin itu bermakna korpus Indonesia. Memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Indra, itu disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Memang saat disusun itu memang isinya berisi artikel-artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi gitu, hanya terbatas seperti itu. Dan memang kebanyakan bahasanya itu bahasa baku gitu di situ. Tapi saat ini memang sedang dikembangkan agar jumlah datanya itu semakin banyak seperti itu. Nah, kalau untuk korpus itu yang lebih istilahnya lebih formal lah ya. Ada juga kalau pernah disusun juga oleh Lancaster University, itu disusun untuk datanya biasanya berhubungan dengan data-data di internet ya. Itu untuk korpus-korpus bahasa Indonesia itu yang memang disusun oleh negara lain gitu kan. Ada contohnya itu LCC Indonesia 2022, ada UI 1M Indonesian Corpus, ada BPPT PAN Indonesia. Itu kita bisa temukan di laman sikipiweb.lens.ac.uk gitu. Nah, itu biasanya disusun oleh peneliti di luar gitu. Mereka biasa ngambil datanya dari internet gitu. Nah, kita juga sebenarnya bisa buat korpus sendiri. Nah, itu bergantung dari memang tujuan kita untuk apa menyusun korpus itu gitu. Apakah kita ingin melihat perubahan bahasa gitu, atau kan memang hanya lagi tren misalnya berhubungan dengan pemilu gitu kan, itu juga kita bisa susun korpusnya. Mungkin berhubungan dengan debat-debat capres gitu, itu juga bisa dibuat korpusnya seperti itu, Bu. Berarti kalau saya ingin buat korpus ini bisa, Ibu? Bisa, sangat bisa gitu. Bu Foni misalnya mau bikin korpus soal cerita rakyat gitu, pasti data-datanya berhubungan dengan cerita-cerita rakyat gitu. Seperti itu sih. Iya. Baik, berarti tadi dari informasi yang Ibu Nita sampaikan, korpus bahasa Indonesia ini diakronimkan menjadi KOIN ya, Ibu. KOIN, Korpus Indonesia. KOIN, begitu. Oke, baik. Nah, tadi sahabat bahasa ini tentang korpus bahasa Indonesia. Saat ini kita akan mengetahui dari narasumber kita yang hebat ini mengenai korpus bahasa daerah di Maluku, korpus bahasa daerah di Indonesia, begitu. Nah, Pak Indra dulu nih, bagaimana sih Pak korpus bahasa daerah di Indonesia? Ya, kalau korpus bahasa daerah Indonesia saat ini yang populer ya, yaitu korpus bahasa Jawa dan korpus bahasa Sunda, dan yang populernya itu kan baru 2 ya. Iya. Dan satu lagi nih, korpus bahasa Melayu Ambon, meskipun dalam korpusnya itu dalam bentuk komentar-komentar dan percakapan orang-orang
di sosial media. Nah, gitu. Itu Begitu. sih. Oke. Ya, Iya, mungkin menambahkan yang lebih detail Silakan dari Ibu Nita. ditambahkan Ibu Iya. Nita. mungkin tadi yang Pak Indra sebutkan korpus bahasa Jawa, kemudian korpus bahasa Sunda itu sebenarnya kenapa mereka bisa korpusnya bisa lebih terlihat gitu kan? Nah, sebenarnya balik lagi tadi kita setelah jelaskan di awal bahwa memang korpus itu bentuknya sumber tertulis, ya kan? Jadi, nah bagaimana kita bisa menyusun korpus? Ya pasti dengan sumber-sumber yang ada. Iya. Nah, kedua bahasa ini kan termasuk bahasa yang penuturnya paling banyak ya. Kemudian juga mereka juga memiliki seperti korpus bahasa Jawa memiliki sistem aksara gitu. Jadi memang sudah terbiasa untuk dituliskan gitu. Iya. Pasti otomatis sumber-sumber tulisan dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda ini sudah sangat banyak gitu. Nah, itulah memudahkan orang ingin menyusun korpus dalam kedua bahasa ini. Nah, tantangannya memang untuk kita untuk bahasa korpus bahasa daerah ini memang tantangannya adalah sumber tertulisnya gitu ya. Jadi ya contohnya lah kita balik lagi ke Maluku inilah ya gitu kan, dengan banyaknya bahasa daerah dan memang punya kebiasaannya adalah bertutur bukan menulis gitu ya. Otomatis pasti sumber tulisan dalam bahasa daerahnya sangat minim gitu. Nah, tapi itu tidak menjadi hal yang misalnya menyurutkan semangat kita ya untuk terus menyusun korpus bahasa daerah. Iya. Dan saat ini memang Badan Bahasa melakukan diseminasi ya untuk menggali lah terkait dengan penyusunan korpus bahasa daerah ini agar memang kita bisa mendokumentasikan lah bahasa-bahasa daerah dalam bentuk korpus ini. Seperti itu Ibu Foni. Iya ya, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Indra dan juga Ibu Nita, sahabat bahasa, bahwa dalam penyusunan korpus salah satu penyusunan korpus bahasa daerah tentu ada tantangan-tantangannya begitu, termasuk di Provinsi Maluku itu sendiri. Nah, kalau begitu nih Ibu Nita dan juga Pak Indra, bagaimana dengan korpus salah satu bahasa daerah di Maluku? Silakan. Lagi-lagi Pak Indra, silakan Pak. Kalau ini mah korpus bahasa daerah Maluku ya. Iya, korpus bahasa daerah di Maluku. Kalau menurut opini saya gitu kan ya, gitu. Saat ini baru dari bahasa Melayu Ambon aja gitu ya. Karena itu tadi seperti Bu Nita katakan, masih terbatas sumber tertulisnya karena dari aksara Melayu Ambon itu sampai hari ini belum minim begitu ya Pak? Minim ditemukan. Ya, masih minim lah aksaranya seperti apa. Jadi hanya bersumber dari tuturan-tuturan atau komunikasi-komunikasi dari orang ke orang. Iya. Kayak gitu. Nah, adapun kalau mau mengumpulkan korpus dari bahasa selain Melayu Ambon di Maluku, contohnya kayak bahasa Kei gitu kan ya. Nah, itu tantangan juga tersendiri karena kan dari penulisannya aja udah beda banget dengan Melayu Ambon gitu. Nah, kayak gitu sih. Oke, tadi Pak Indra menyampaikan korpusnya salah satunya bahasa Melayu Ambon, begitu. Melayu Ambon, gitu. Silakan Ibu Nita, mungkin ada yang mau ditambahkan? Tadi mungkin agak keliru Pak Indra sampaikan soal aksara Melayu Ambon ya, karena Melayu Ambon tidak ada aksara gitu kan. Mungkin sumber tertulis. Sumber tertulis. Maksudnya sumber tertulis ya, Ibu Nita. Sumber tertulis dalam bahasa Melayu Ambon memang sangat jarang ya, Kak. Tapi memang ya tadi telah disampaikan oleh Pak Indra bahwa korpus tadi ada korpus Melayu Ambon yang memang sumbernya dari komentar-komentar atau komunikasi dari di YouTube seperti itu karena kalian berhubungan dengan bahasa Melayu Ambon gitu ya. Tapi ya itu pasti dalam bentuk lisan dan dituliskan kembali gitu kan. Nah, itulah tantangannya sebenarnya kalau bahasa-bahasa daerah itu seperti itu Bu Foni. Nah, kenapa Melayu Ambon sebenarnya sudah ada? Ya karena memang sudah lebih banyak dipakai kan. Melayu Ambon kan sudah jadi bahasa pemersatu ya dari penuturnya semua. juga lebih banyak. Iya, lebih banyak. Dan lebih mudah juga dituliskan. Nah, itu kan. Jadi banyak tuh mereka menulis dalam bahasa Melayu Ambon juga. Kita di kantor juga kan sudah banyak juga beberapa data yang berhubungan dengan Melayu Ambon gitu kan, cerita rakyat ya tulisan Melayu Ambon gitu kan, itu sudah banyak gitu. Itu bisa dijadikan tuh korpus juga seperti itu. Nah, memang kalau untuk tantangannya seperti tadi
apa namanya, data-data tertulis ya dari bahasa-bahasa daerah tadi yang memang masih minim. Nah, kami juga berusaha lah tetap untuk mencari lah, mengumpulkan data-data bahasa itu khususnya dalam bentuk tulisan, sehingga bisa dibuat lah dalam bentuk korpusnya seperti itu. Baik, sepertinya Ibu Nita tadi sampaikan bahwa ketika Ibu Nita dan Pak Indra dan teman-teman yang lainnya mengambil data untuk korpus itu pasti ada banyak tantangannya ini. Nah, bagaimana sih cara Ibu Nita, Pak Indra dan juga teman-teman yang lain ketika mau mengambil data korpus di korpus bahasa daerah di Provinsi Maluku? Silakan Ibu. Jadi memang saya berharap ya, mungkin karena di sini kan banyak bahasa daerahnya di Maluku. Lebih baik kebiasaan untuk kita bertutur itu mungkin bisa kita tuliskan gitu dalam bahasa daerah gitu. Apalagi kalau penutur misalnya bahasa daerah itu bisa menuliskan kata-katanya dalam bentuk tulis gitu kan, pasti akan memudahkan kami gitu. Beda kalau misalnya saya yang misalnya menuliskan ulang kata dalam misalnya bahasa tarangan gitu kan, ditulis dalam bentuk tulis setelah dilafalkan, itu kan berbeda hasilnya dengan mungkin Ibu Foni sebagai penutur bahasa tarangan yang menuliskan kata-kata dalam bahasa tarangan tersebut gitu kan. Pasti kan isinya akan berbeda gitu kan. Pasti berbeda. Seperti itu. Nah, itulah yang mungkin saya bisa memberikan masukan ya buat masyarakat di Maluku untuk menulis mungkin cerita pendek atau bercerita atau lagi ngobrol, misalnya bercerita satu cerita dituliskan dalam bahasa daerah, itu kan sudah bisa jadi korpus bentuk teks jadinya kan. Benar. Nah, itu bisa kami sangat terbantu dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau memang ada bisa kirimkan ke kami ke Balai Bahasa Provinsi Maluku, mungkin berhubungan bisa kontak media sosial gitu ataupun langsung ke kantor bahasa gitu. Itu sangat membantu kami untuk menyusun korpus walaupun sedikit, yang penting ada. Iya, gitu. Benar. Berarti ini sangat ya Ibu Nita dan juga Pak Indra, untuk penyusunan korpus ini akan sangat terbantu ketika memang penutur aslinya lah yang menuliskan kata bahasa daerah itu sendiri. Betul sekali. Iya, karena dan karena memang sumbernya sangat sedikit ya, sangat sedikit itu. Nah, jadi memang kami kesulitan seperti itu. Kalau memang bisa misalnya kita ngambil data nih, kita tuliskan misalnya tolong ceritakan misalnya tolong ceritakan kisah ini dalam bahasa Indonesia misalnya bahasa daerah gitu. Nah, itu kita tulis, tetap ketika dia baca, wah ini bukan begini Bu, salah gitu kan, beda ini ya. Jadi biasanya ya coba Bapak nanti tuliskan dulu, baru mungkin kalau saya biasanya nanti saya rekam lagi cara berbicaranya seperti apa gitu. Jadi mungkin kita punya juga tuh data dalam bentuk pengucapannya gitu, fonetisnya seperti apa gitu. Itu juga penting juga sebenarnya. Berarti pengambilan data korpus ini bukan perkara yang mudah ya Ibu Nita dan juga Pak Indra, karena ketika salah bunyi ataupun salah huruf juga itu maknanya sudah berbeda. Begitu. Sebenarnya kalau untuk bunyi sendiri kan memang ranahnya berbeda lagi, karena kita kan korpus ini bentuknya teks ya. Bentuknya teks, tapi minimal data itu kita punya sebagai dokumentasi Balai Bahasa. Mungkin nanti ketika pengucapannya seperti apa bisa kita gunakan, tapi minimal dalam bentuk teks tertulis ini yang memang kita punya seperti itu Bu Foni. Baik. Wah, ini mengenai korpus bahasa daerah di Provinsi Maluku agak deg-degan juga ya Ibu Nita dan Pak Indra, karena memang kita kekurangan korpus tertulis gitu ya dari bahasa daerah di Provinsi Maluku. Nah, kalau begitu apa sih kelebihan yang dapat diperoleh jika ada korpus bahasa daerah ini? Kelebihan apa yang kita dapat begitu? Silakan Pak Indra. Kelebihan ya. Bicara soal kelebihan, kita punya korpus bahasa daerah. Kelebihannya adalah ya kita bisa menyusun bahan ajar untuk anak-anak SD, SMP gitu. Itu kelebihannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku teks, balik lagi. Terus lain lagi kelebihannya dalam bentuk kamus-kamus sederhana. Seperti itu. Nah, terus yang kedua dalam bentuk penelitian.
penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa di universitas. Nah, itu ya. Nah, terus selain itu adalah kalau nggak salah korpus itu bisa itu tadi apa namanya ya? Memunculkan bahasa-bahasa yang dituturkan dari bahasa daerah itu sendiri gitu. Kayak tadi kan kasusnya kata Bu Nita Melayu Ambon kan masih sedikit bahasa tuturannya. Nah, itu kita bisa transkripsikan kayak gitu. Mungkin maksudnya secara tertulis begitu ya, Pak Indra ya. Oke. Ya. Berarti beberapa kelebihan tadi seperti jadi untuk acuan begitu ya, Pak Indra, bahan ajar begitu. Ya. Kalau dari Ibu Nita? Iya, sebenarnya tadi yang telah disebutkan Pak Indra soal penyusunan kamus, kemudian bahan ajar itu kan bentuk-bentuk pendokumentasian ya. Nah, jadi dengan adanya korpus ini kita bisa mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah gitu. Juga kita bisa melestarikan juga bahasa-bahasa daerah tersebut gitu kan. Juga kita bisa tadi pakai untuk revitalisasi bahasa daerah gitu. Untuk mungkin penuturnya kritis, terus kemudian dengan adanya korpus ini kan penggunaannya misalnya dalam kalimat itu seperti apa sudah ada gitu kan. Mungkin anak-anak nanti ingin pelajari soal bahasa daerah ini dengan adanya teks-teks dalam bahasa daerah, mereka bisa tahu oh ini maksudnya ini kata ini apa, maknanya apa gitu, penggunaannya seperti apa gitu. Terus juga kita bisa pakai untuk tadi penelitian linguistik lanjutan gitu kan, penelitian yang linguistik dalam bidang kebahasaan. Kita lihat dari penerapan penggunaan katanya seperti apa, apakah fungsinya seperti apa gitu, itu juga lah bisa dipakai dari dengan adanya data-data korpus ini, seperti itu Bu Foni. Iya, berarti memang tujuan akhirnya ini bagaimana caranya kita untuk melestarikan bahasa daerah ya, Ibu Nita dan juga Pak Indra. Oke, kalau begitu, bagaimana caranya nih? Mungkin sahabat bahasa di rumah atau dimanapun sahabat bahasa berada ketika mendengarkan informasi mengenai korpus bahasa daerah di Provinsi Maluku, ada sebagian sahabat bahasa yang ingin memberikan bantuan mungkin berupa tulisan atau korpus secara tertulis begitu ya, Ibu Nita dan Pak Indra. Nah, caranya itu bagaimana? Silakan, Ibu Nita. Iya. Mungkin kalau saya dengan cara bisa memberikan langsung ya, ataupun bisa melalui website ya, laman Balai Bahasa Provinsi Maluku. Kita juga punya produk ya seperti Fully gitu kan. Nah itu kan isinya bisa berupa artikel-artikel yang ringan ya dalam dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Itu sangat membantu tuh untuk penyusunan korpus tuh, karena sahabat bahasa bisa bercerita mungkin soal upacara adat gitu kan, atau cerita rakyat gitu dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan data untuk kami. Nah itu, dan kita juga kalau nggak salah diberi bayaran ya kalau untuk penulis ya kalau tidak salah itu ada honornya. itu kan luar biasa itu, udah menulis bahasa daerah dikasih honor lagi kan. Nah, kalau tidak tertarik luar biasa itu. Apalagi orang Maluku yang maksudnya banyak bahasa daerahnya, itu sangat menjanjikan ya. Nah mungkin kalau memang tidak dalam bentuk seperti itu, mungkin sahabat bahasa bisa ya mungkin menulis puisi lah, atau mungkin nyanyiin rakyat gitu kan dalam bahasa daerah gitu. Nah bisa kirimkan ke media sosial Balai Bahasa Provinsi Maluku, atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol langsung datang ke kantor gitu, sambil mungkin kita berdiskusi soal penyediaan korpus ini gitu. Itu sangat ya membantu kami lah dalam penyusunan korpus seperti itu Bu Foni. Nah kalau Pak Indra bagaimana? Ya seperti yang Bu Nita tadi katakan, korpus itu kan kalau masyarakat pengen apa namanya tadi itu minta korpus ke kita gitu ya. Ya bisa dengan apa namanya menulis di majalah kita nih, majalah Fully gitu kan. Nah tulisannya apa saja tadi itu, kayak tulisan tentang aktivitas-aktivitas di wilayahnya, atau ada event-event tertentu nih, kayak kemarin baru berkunjung ke Haruku. Pas waktu itu ada upacara kayak mandi-mandi di sungai gitu tuh. Dan itu
menarik sekali tuh buat ditulis kayak apa, situasinya bagaimana, kayak gitu. Terus beberapa 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu saya ke negeri Soya dan itu diceritain soal festival adat negeri Soya itu. Nah, itu juga menarik dijadikan bahan tulisan. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu ya, mungkin dia ada segi upacara adat, kebiasaan gitu. mungkin kayak Bisa sasi, ada buka sasi atau Bisa. cuci negeri, itu kan bisa diceritakan dalam bahasa Indonesia, kemudian itu dalam bahasa daerah, dan itu bisa dimuat di Fuli juga seperti itu Bu Foni. Berarti sebenarnya datanya tuh sungguh sangat banyak ya Pak Indra dan Ibu Nita, bahasa daerah di Provinsi Maluku, hanya saja belum dituliskan, begitu tidak ada pendokumentasiannya secara tertulis. Dan itu sebenarnya yang paling mudah ya Bu Foni. Kalau benar. kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan sudah banyak ya buku-buku ilmiah gitu kan, atau bahan-bahan ajar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, tapi kan bahasa daerahnya kan minim ya. Nah, bagaimana cara kita untuk merangkum itu, mendapatkan data-data itu ya, dengan bisa menulis dengan cara-cara seperti itu. Tapi salah satu lagi tuh yang saat ini yang dilakukan oleh Balai Bahasa kan ada revitalisasi bahasa daerah tuh. Nah, soal guru-guru menulis dalam bahasa daerah, bahasa cerpen ya, anak-anak menulis cerpen ya. Bahasa daerah, ya betul. Anak-anak menulis cerpen dalam bahasa daerah, nah itu juga sangat membantu kami tuh untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah tersebut gitu. Iya. Baik. Nah, berbicara mengenai bahasa daerah pasti tidak akan pernah ada habis-habisnya ya, Ibu Nita dan Pak Indra. Tantangannya banyak gitu Tantangannya banyak, apalagi ketika Bu Nita tadi bercerita, Pak Indra juga menyampaikan informasi bagaimana Ibu Nita, Pak Indra dan juga teman-teman itu mengambil data korpus susahnya bukan main, apalagi karena Bu Nita, Pak Indra dan teman-teman yang lain itu bukan penutur aslinya, jadi menerka-nerka ini benarkah, ini tulisannya sudah seperti ini atau tidak, begitu ya Ibu Nita. Lalu apa sih kesimpulan pada saat ini diskusi kita tadi sudah berbicara panjang lebar mengenai korpus, kemudian semakin mengerucut korpus bahasa daerah di Provinsi Maluku. Silakan Ibu Nita. Iya. Baik, sahabat bahasa, penyusunan korpus bahasa daerah itu sangat diperlukan. Nah, bukan hanya untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah tersebut, tapi juga untuk kita mempelajari karakteristik dari sebuah bahasa, gitu kan. Balai Bahasa Provinsi Maluku ini sangat membutuhkan peran serta setiap masyarakat dalam hal pendokumentasian bahasa daerah ini gitu. Jadi kami sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk memberikan data dan mungkin konsultasi lah dalam bidang kebahasaan ataupun dalam bidang berhubungan dengan bahasa-bahasa daerah itu, dengan cara bisa langsung datang ke Balai Bahasa Provinsi Maluku ataupun bisa mengirimkan data-data kebahasaan itu lewat laman Balai Bahasa Provinsi Maluku seperti itu. Jika memang ini adalah pekerjaan besar, bukan hanya pekerjaan yang biasa-biasa saja gitu, karena berhubungan dengan kebudayaan, berhubungan dengan kebiasaan gitu. Itulah harus melibatkan segala macam lapisan masyarakat seperti itu, dan kami sangat terbuka untuk kerjasama seperti itu. Seperti itu Bu Foni. Iya. Baik, sahabat bahasa, informasi yang disampaikan oleh Ibu Nita dan juga Pak Indra ini informasi yang membuat kita tersadar bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga, khususnya anak-anak muda, sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada itu harus bisa menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Salah satunya membantu kami dalam membantu Ibu Nita, Pak Indra dan teman-teman yang lain dalam penyusunan korpus. Begitu ya Ibu Nita. Jadi sahabat bahasa, mari kita sama-sama mengambil peran, mari kita saling membantu bagaimana bahasa daerah di Provinsi Maluku ini tetap terjaga. Mungkin sahabat bahasa penutur asli dari salah satu bahasa daerah di Provinsi Maluku, mari bantu kami agar bisa bukan hanya merawat tapi juga menjaga bahkan melestarikan bahasa daerah ini. Jadi bahasa daerah ini akan tetap digunakan, akan tetap dikenal, ada bentuk pendokumentasiannya secara tertulis sahabat bahasa, sehingga nanti anak cucu kita bisa mengetahui bahwa bahasa daerahnya seperti ini, tuturannya seperti ini.
Kami saya menyampaikan terima kasih kepada Ya, Ibu Nita, baik. kepada Pak Indra. Ibu Boni terima kasih. Sama-sama. Sahabat bahasa. Iya, terima kasih karena telah hadir juga memberikan informasi yang tadi di awal saya katakan ini berharap sedikit demi sedikit dapat mengenyangkan sahabat bahasa mengenai ilmu kebahasaan dan juga kesastraan. Semoga kita bertemu di siniar yang berikutnya, Ibu Nita dan Pak Indra. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Iya, baik. Sahabat bahasa, berakhir sudah edisi Siniar Hetu pada tanggal 4 Juni 2025. Terima kasih sahabat bahasa telah mendengarkan siaran yang sangat bermanfaat, informasi yang sangat bermanfaat. Kami berharap informasi ini bukan hanya informasi yang hanya didengar saja, tapi kami berharap sekali bantuan dari sahabat bahasa untuk membantu kami dalam pendokumentasian bahasa daerah di Provinsi Maluku secara tertulis. Ada banyak kebudayaan di Provinsi Maluku, sahabat bahasa. Jadi bukannya tidak ada data, sangat banyak data dan sangat berlimpah. Oleh karena itu, melalui data-data itu, mari sahabat bahasa mengambil peran, memberikan bantuan kepada kami untuk bisa menjaga bahasa daerah di Provinsi Maluku. Selamat siang sahabat bahasa, terima kasih dan amato.